tiga mantan Kapolri bergabung dengan Prabowo Gibran. Pak Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI bergabung dengan Mas Ganjar Prof Mahfud MD. Juga terjadi pada Mas Anies Caimin. Bagaimana menurut kalian? Apakah bergabungnya para jenderal ini akan menjadikan demokrasi kita menjadi lebih baik, atau akan memunculkan konflik kepentingan baru karena TNI Polri dahulu tidak boleh, sekarang bebas? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. TNI Polri pada waktu reformasi itu mendapat kritikan ketika mereka menjadi bagian dari proses politik. Dan pada pasca reformasi mulai bergabung dengan partai politik, bahkan menjadi strukturnya yang lebih heboh menjelang pemilu 2024. Tiga mantan Kapolri menjadi tim sesnya Mas Prabowo Gibran. Dan selanjutnya, apakah itu akan membahayakan demokrasi kita atau akan menjadikan demokrasi kita lebih tertib? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana seharusnya yang dilakukan. Pertama, di liputan di FIFA, tiga mantan Kapolri gabung jadi tim kampanye para Prabowo Gibran. Ini yang menjadi keren atau sebaliknya. Kemudian di Detik, jadi cawapres Prabowo Gibran tak masalah dianggap pengkhianat PDIP. Ini berita yang lain yang ada label pengkhianat, apakah diterima atau tidak, tapi itu muncul dalam pemberitaan. Kemudian di CNBC, Gibran jadi cawapres Prabowo, PDIP langsung kirim warning ini. Maksudnya kembalikan KTA-nya. Kalian memilih yang mana? Yang memilih yang pertama tadi, yang selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Tiga mantan Kapolri gabung jadi tim kampanye Prabowo Gibran. Ini berita yang semua pasti pengen tahu, kok bisa ya? Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, tiga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri siap bergabung dengan tim kampanye nasional TKN Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tiga mantan Kapolri yang dimaksud antara lain Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz. Ini pasti kita terbelalak semua matanya. Kok bisa? Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal Purnawirawan Sudarman, Jenderal Pol Purnawirawan Idam Aziz, Komjen Pol Purnawirawan Aridono, ada tambahan lagi, dan Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono telah menyatakan kesediaan membantu tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, kata Habib Rahman dalam keterangan tertulis pada hari Kamis ini. Habibur Rahman meyakini para mantan Kapolri ini memiliki pemikiran, wawasan, dan jaringan yang luas sehingga dapat membantu Prabowo Gibran meraih kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Kami yakin pemikiran, wawasan akan berpengaruh. Selain itu, Habibur Rahman menegaskan institusi Polri akan diperkuat sehingga nantinya Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2029. Mempunyai program target. Institusi Polri akan diperkuat. Bagaimana TNI akan juga diperkuat? Kami juga perlu menegaskan jika Prabowo dan Gibran memimpin akan diperkuat.
institusi tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Adapun tema terkait dengan Mas Gibran diberi label pengkhianat, meskipun Mas Gibran menyatakan sudah clear, ya itu nanti kita bahas yang lain kalau ada kesempatan. Begitu juga terkait dengan posisi Gibran, wajib segera kalau atau Pak Rudi harus segera mengembalikan KTA-nya sebagai mundur, tidak harus menulis menyertakan surat mundur. Kembali kepada berita awal, bagaimana menurut kalian, apakah ini akan menjadikan demokrasi kita lebih baik karena lebih tertib, dirawat, dijaga oleh para mantan purnawirawan polisi, atau akan menjadikan lebih jelek? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kita pernah mendengar kalimat dui fungsi ABRI itu perlu ditiadakan. Maksudnya bahwa keberadaan TNI dan Polri bagaimana bisa menjadi penguat keamanan kalau kepolisian itu di dalam negeri, kalau TNI itu ada di luar negeri. Intinya kalau kedua institusi ini bisa menjaga keamanan, maka negara kita aman, tidak akan ada penjajahan dari dalam ataupun dari luar. Jadi tema yang hari ini berkembang itu terkait dengan perkembangan yang ada. Yang dahulu dalam bahasanya undang-undang tidak memperbolehkan TNI Polri aktif, tapi dalam proses politik menjadi berubah. Maksudnya setelah purnawirawan. Saya sendiri orang yang sebetulnya tidak terlalu setuju mereka diberikan kesempatan untuk terlibat politik praktis. Bahwa mereka mempunyai hak itu saya sangat setuju, silakan digunakan. Bahwa di dalam keluarganya itu mempunyai hak itu boleh dikerjakan. Tapi bahwa struktur hierarkis antara mantan Kapolri atau elit di kepolisian juga di TNI itu pasti masih mempunyai hubungan dengan orang-orang di bawahnya, dan vested interest itu akan menjadi hal yang membahayakan dalam pembangunan demokrasi. Ada kepentingan, ada interest kelompok, itu kan membahayakan. Jadi 3 mantan Kapolri itu menurut saya berpikir ulang. Loh, gimana kemarin yang kedua? Kan di tim lain sudah ada. Meskipun Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa timnya sudah ada, tapi di tim lain kan juga ada mantan Panglima TNI, kemudian bla 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 bla. Ya bolehnya sih boleh, karena dalam bahasa undang-undang kita mereka sudah diperbolehkan menggunakan hak pilih. Jadi sesudah pensiun purna dari TNI Polri, mereka diperbolehkan. Tapi memang undang-undang kita itu tidak, misalkan sesudah 5 tahun bisa saja selesai langsung. Dan ini kan yang menjadikan tarik menarik kepentingan, dan yang akan menjadi korban adalah ya bisa rakyat ataupun penyelenggara ketika memberlakukan yang berbeda. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Evaluasi juga untuk tim kampanye yang lain kalau itu menggunakannya, meskipun ya itu kan hak. Kemudian analisa yang ketiga itu kita hubungkan dengan Mas Gibran harus mengembalikan KTA supaya tidak bermasalah. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan tema pertama tadi, sebetulnya lebih clear. Ketika seseorang mengembalikan KTA, menyatakan keluar sebaik-baik mungkin,
itu akan lebih clear ketika misalkan mereka terlibat di dalam gerbong yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau saya sendiri, mereka yang pernah aktif di TNI Polri perlu dijaga supaya tidak diintervensi atau sebaliknya mengintervensi lembaga yang ada. Bahwa mereka mempunyai sebuah kekuatan korps, iya, tapi bahwa mereka manusiawi itu iya, sehingga yang paling perlu dihindari adalah merasa memiliki kasihan, memanusiakan manusia. Tapi sebetulnya di dalam proses yang ada di dalam politik itu selanjutnya seharusnya dilarang. Coba bayangkan misalkan ini terus bergulir ya, tidak hanya di level pusat, di level provinsi mantan Kapolda, di level kabupaten kota mantan Dandim, bahkan sampai struktur Koramil mantannya itu kemudian terlibat. Begitu juga yang ada di kepolisian. Kalau menjadi pemilih itu biasa ya, tidak ada vested interest. Meskipun nanti pada titik tertentu mereka kecewa atau sangat senang. Tetapi berbeda hal yang selanjutnya, mereka bahkan bisa masih menyimpan power dari mana asal mereka semuanya. Semoga ini menjadi evaluasi bersama. Bukan berarti kita tidak setuju dengan TNI Polri masuk politik, tetapi perlu ada semacam pembatasan supaya tidak mudah untuk masuk. Maksudnya mantan TNI Polri ya mantan TNI Polri, terkait dengan pengelolaan sesuatu mesti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan itu sebetulnya perlu ada titik temu untuk semuanya. Semoga saja sekali lagi teman-teman TNI dan Polri berpikir ulang kalau mereka sudah masuk di dalam tim masing-masing, supaya pemilu kita bermartabat. Hasilnya memang unpredictable, tapi kalau sudah ada jadi, maka kemudian kita semuanya menghormati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.